Halo semua, selamat datang channel Auto Driver dan sekarang kami sudah berada di The 24th Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2016. Seperti biasa kami masuk di saat press day sebelum pameran ini dibuka dan kami akan memberitahu kepada Anda apa saja yang bisa dilihat di pameran ini. Sekarang kita lihat tiketnya dulu. Seperti Anda bisa lihat, booth-nya masih tutup karena ini adalah hari pertama. Untuk umum di hari pertama tanggal 11 Agustus ini baru dibuka jam 5 sore sampai jam 9 malam dengan tiket Rp150.000. Tapi di hari lainnya itu dari jam 11 pagi sudah buka, bahkan di weekend sudah dari jam 10 pagi. Ini harga tiketnya Anda bisa lihat, hari biasa Rp50.000 dan weekend Rp70.000. Tapi kalau Anda berusia 3 tahun ke bawah, sorry, maksudnya tidak mungkin ada anak 3 tahun menonton video ini. Maksudnya kalau Anda punya anak 3 tahun ke bawah atau Anda berusia di atas 65 tahun, gratis masuk pameran ini. Sekarang kita masuk. Hari ini ngantrinya cukup panjang karena acara pembukaan dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi ada pemeriksaan keamanan yang cukup ketat. Panjang sekali antriannya. Mestinya kalau di hari biasa sih enggak. Oke, kita masuk hall 1. Ini isinya industri-industri pendukung, audio, kaca film, semua industri pendukung itu ada di hall 1 ini. Nanti kita ke sana, ke belakang, di sana ada mobil-mobilnya semua. Sebelum kita masuk ke mobil, di booth 1 ini kami Auto Driver memiliki booth. Silakan main-main ke sini kalau misalnya ingin bertemu dengan kru Auto Driver. Juga booth ini bersama dengan saudara kami yaitu autorider.com, carreview.id dan busdestrack.id. Di hall 2 ini sudah ada mobil tapi di sini berjenis komersial termasuk Isuzu. Isuzu juga menempati hall yang mobil komersial ini. Di sini kita bisa X facelift serta juga ada D-Max facelift. Keduanya memiliki perubahan di eksterior dan interior serta penambahan fitur baru. Namun sayangnya mesin 1900 cc turbo baru dari Isuzu belum masuk ke dua mobil ini. Sekarang kita ke hall berikutnya. Di booth komersial ini kita juga ada merek baru yaitu Wuling dari Cina. Nantinya akan diproduksi di Indonesia tapi sekarang masih build up dari Cina. Ini ada Wuling Hongguan dan Wuling Baojun. Saya nggak tahu yang mana karena mereka tidak ada nama mobilnya sama sekali, hanya Wuling. Kemungkinan mereka akan mengubah namanya ketika masuk Indonesia. Kami tidak tahu, tapi Anda bisa melihat bagaimana mobil ini di pameran. BMW dan Mini memiliki pavilion khusus sehingga mereka memiliki area parkir yang cukup besar dan akan ada mobil yang spesial di dalam. Seperti biasa BMW memiliki pavilion khusus M dan ini ada M2 Coupe yang baru saja diluncurkan. Tapi yang istimewa adalah mobil yang di sebelah kanan saya yaitu M4 GTS. Mobil ini terbatas hanya 700 unit di dunia dan Indonesia hanya kebagian 3 dan semuanya sudah sold out. Tapi Anda bisa lihat langsung mobil yang sangat langka ini di booth BMW di GIAS. Anda mungkin sudah pernah lihat i8 dari mulai pameran Gaikindo di 2014, tapi kali ini berbeda karena i8 ini akhirnya dijual untuk publik Indonesia. Sekarang kita lihat ada produk satu lagi yang cukup istimewa. Anda bisa lihat ini space-nya kosong. Tapi space kosong ini sebenarnya ada satu yang istimewa karena disinilah BMW menunjukkan teknologi masa depan mereka dengan BMW Vision Next 100. Tapi Anda tidak ada mobilnya, Anda tinggal berdiri di sini. Nanti akan ada kamera dari depan dan secara virtual Anda seolah-olah berada di dekat mobil itu. Setelah fotonya jadi, Anda seolah-olah berada di sebelah mobil masa depan ini dan tinggal dikirimkan via email. Nah, saya masukkan email. Beres. Oke, makasih. Selain mobil-mobil spesial tadi, seperti biasa BMW menampilkan seluruh line up-nya dari mulai X, kemudian sedan mereka, mobil coupe sport mereka, kemudian juga ada line up diesel mereka, advance diesel. Dan di sebelah dari booth BMW ini juga ada BMW Motorrad. Jadi bagi Anda pecinta roda 2 juga bisa melihat motor-motor spesial dari BMW Motorrad. Sekarang kita ke booth selanjutnya.
Booth Audi menampilkan semua lineup mereka, termasuk yang produk yang baru saja diluncurkan, A4, kemudian ada A6, A8, Q3, Q7, A7. Tapi ada satu yang istimewa dan baru diluncurkan di Gias ini, yaitu Audi TT S. Ini adalah versi kencang dari Audi TT. Kalau kita bisa lihat speknya, dia memiliki tenaga 310 HP dari mesin 2000 cc turbonya dan torsi mencapai 380 Nm, sehingga mobil ini bisa mencapai 0 sampai 100 km per jam dalam 4,6 detik dan top speed 250 km per jam. Nice. Produk terbaru yang ditampilkan oleh VW adalah VW Caravelle T6, generasi terbaru yang baru saja diluncurkan, dan ada perubahan sedikit dibandingkan T5. Kemudian mesinnya juga dia menggunakan mesin bensin. Nah, ini warnanya putih dan merah, mungkin menyambut kemerdekaan RI, walaupun mestinya merahnya di atas, putihnya di bawah. Dari booth Mercedes, paling depan mereka sudah menampilkan jajaran AMG mereka, dari AMG A45, AMG GL A45, AMG C63. Wow, C-Class yang terbaru sekarang sudah ada versi AMG-nya. Kemudian SLC 43. SLC ini adalah penamaan baru dari SLK Class. Sekarang bernama SLC, sudah ada versi AMG-nya. Karena kita ke dalam karena mereka juga memiliki produk yang baru diluncurkan di Gias. Oke, ini adalah C-Class Coupe yang baru saja diluncurkan di bulan puasa kemarin, dipamerkan, dan ini yang baru pertama kali menyapa publik, yaitu Mercedes-Benz E-Class generasi terbaru W213. Wow, dalamnya keren banget. Oh, rileksnya. Kalau tahun lalu Anda bisa melihat Mercedes Maybach S500, sekarang versi yang lebih tingginya Mercedes Maybach S600 dengan mesin V12. Lantas ada CLA Class facelift yang memiliki beberapa perubahan di eksterior dan interiornya. Dari booth Jaguar Land Rover, mereka mempunyai dua produk baru, yaitu Range Rover Long Wheelbase, kemudian ada Range Rover Evoque yang sudah facelift. Kemudian ada yang masih ditutup. Sebenarnya ini nggak rahasia-rahasia banget, karena seperti kita lihat, yang ditutup ini adalah Land Rover Discovery Sport. Kemudian satu lagi, ini adalah Jaguar F-Pace. Nggak masalah karena Auto Driver sebenarnya sudah mencoba Jaguar F-Pace. Anda tinggal tunggu videonya di channel kami. Sekarang kita lihat ke booth lain. Dari booth Lexus, kami tidak melihat Lexus GSF yang merupakan pesaing BMW M5, tapi ada mobil sport yang cantik ini, Lexus RCF. Kap mesinnya carbon fiber, serta mereka juga memiliki dua mobil konsep. Mobil konsep yang pertama adalah LFFC konsep dengan bahan bakar hidrogen alias fuel cell. Kemudian mobil konsep yang kedua adalah RCF GT3 konsep. Dia adalah konsep mobil balap dari Lexus, berbasis dari RCF. Dari booth Jeep akan ada dua model yang spesial dari Wrangler. Yang pertama adalah Wrangler Cliffhanger dengan modifikasi yang berat, dan kalau Anda buka pintunya, dia turun. Ini mobil yang disiapkan untuk para penggemar off-road. Sekarang ada satu model lagi, yaitu di belakangnya. Ini ada Jeep Wrangler juga double cabin, Jeep Wrangler Brute double cab. Dari booth Pertamina, mereka akan meluncurkan bahan bakar baru, yaitu Pertamax Turbo dengan oktan 98. Saya nggak tahu ini bisa dipercaya apa enggak harganya, tapi kalau kita bisa lihat di sini tidak ada lagi Pertamax Plus. Dari Pertamax langsung ke Pertamax Turbo. Harganya menurut booth Pertamina Rp8.700. Sangat menarik. Dari booth Kia, mereka akan menampilkan dua mobil baru, yang satu MPV dan SUV. Yang SUV-nya adalah ini. Ini adalah Kia Sportage generasi terbaru. Anda bisa lihat moncongnya di sini.
Kemudian kita ke belakang, itu ada MPV baru mereka, Kia Grand Sedona. Dan inilah MPV terbaru dari Kia, Kia Grand Sedona. Indonesia. Kita lihat di belakang kita ada rombongan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Nggak apa-apa, biar aja dia ngeliat-liat mobil, kita ngeliat mobil yang lain. Oke, apalagi yang ditunggu dari booth Mazda kalau bukan SUV compact terbaru mereka, yaitu Mazda CX-3. Mazda CX-3 ini akan menjadi pesaing langsung dari Honda HR-V dan sudah ada unitnya di Gias. Hyundai akan menampilkan hatchback terbaru mereka yang akan bermain di kelas Honda Jazz, yaitu seperti Anda bisa lihat ini adalah Hyundai i20. Hyundai i20 ini desainnya jauh berbeda dibanding sebelumnya. Mobil ini juga memiliki desain yang sangat menarik. Serta juga ada di dalam situ yang masih ditutup adalah Hyundai i20 yang versi modifikasi. Chevrolet akan menampilkan dua produk baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat karena dia facelift. Yang pertama adalah, Anda bisa lihat ini adalah Trailblazer facelift. Dan dia sistem multimedianya sudah menggunakan MyLink 2. Kemudian ada satu lagi produk yang baru akan diluncurkan oleh Chevrolet, yaitu produk ini. Kita bisa lihat dari depannya aja mungkin. Yang kedua akan diluncurkan oleh Chevrolet adalah produk ini, SUV facelift mereka, yaitu Chevrolet Captiva facelift. Bukan hanya berubah eksterior dan interiornya, dia juga akan menggunakan sistem multimedia baru Apple CarPlay yang merupakan berita gembira Anda yang menggunakan iPhone. MPV terbaru dari Mitsubishi yang akan menjadi pesaing dari Avanza dan Xenia, tapi baru diproduksi kemungkinan tahun 2017 di Indonesia. Mitsubishi XM Concept yang merupakan perkawinan antara MPV dan SUV. Baru saja ditutup lagi, tapi kami yakin kalau besok Anda kesini sudah dibuka. Satu lagi yang dipamerkan Mitsubishi jelas hatchback terbaru mereka yang baru saja melakukan facelift, yaitu Mirage facelift. Seperti biasa, Daihatsu menampilkan mobil-mobil konsep mungil mereka dari mulai Cash Sport, kemudian ada Copencero, kemudian juga ada Cash Activa. Tapi yang akan sangat menarik perhatian pengunjung di booth Daihatsu adalah mobil yang sudah pernah kami berikan first impression-nya, yaitu Daihatsu Sigra. Ya, disinilah Anda pertama kalinya bisa menemui langsung mobil ini, dan ada banyak sekali varian Sigra yang tersedia di booth Daihatsu. Mungkin Anda bingung, dengan harga semurah itu Daihatsu bisa menyediakan mobil yang cukup baik. Daihatsu membuka dalamnya, jadi Anda bisa lihat ada mesinnya normal dan bisa bekerja seperti yang Anda lihat ini. Jadi ada half cut-nya, nice sekali. Daihatsu memperlihatkan teknologi-teknologi apa yang terdapat di dalam mesin maupun di dalam bodi dari Sigra. Selamat datang lagi untuk Baleno. Suzuki memasukkan kembali Baleno, tapi sekarang Baleno bukan sedan tapi hatchback. Selain Baleno, Suzuki juga masih mempunyai beberapa produk yang menarik untuk Anda lihat. Yang pertama adalah Jimny generasi terbaru, yang juga disandingkan dengan Jimny generasi pertama. Ini mobil yang sangat mungil dan lucu, tapi kemungkinan harganya akan tidak menyenangkan karena diprediksi bisa sampai 300 juta rupiah kalau dijual. Nah, ini yang produk yang sangat baru dari Suzuki, yaitu Vitara Brezza. Sebenarnya dia bukan Vitara, dia adalah SUV kompak sekali yang sebelumnya diproduksi di India. Lantas ada juga mobil baru, mobil lainnya.
Ini adalah Suzuki Ignis, hatchback yang sangat mungil, sangat compact. Dan kalau Anda melihat bagian belakangnya ini seperti Suzuki Alto di tahun 80-an. Lantas, oke ya. Sorry. Nah, lantas satu lagi yang akan dijual langsung ke umum adalah ini Suzuki SX4 S-Cross. Ini adalah penerus dari Suzuki SX4. Ada dua mobil lagi yang diberi tutup di booth Nissan. Apakah ini mobil baru? Bukan. Dia tetap adalah Nissan Juke, tapi Nissan Juke Special Edition. Serta ada satu lagi yang bukan juga mobil baru. Dia adalah Nissan March yang merupakan edisi terbatas atau limited edition. Tidak ada produk baru di Nissan, namun mereka memajang sebuah Nissan GT-R ini untuk menandai pergelaran GT Academy, Gran Turismo Academy yang juga ada di booth mereka. Kalau Anda bisa main video game, Anda bisa berkesempatan menjadi pembalap sungguhan di GT Academy. Serta ada satu lagi, ini bukan mobil baru, ini adalah Nissan X-Trail Extremer, yaitu X-Trail dengan Special Edition dengan penambahan beberapa buah aksesoris. Belum ada produk baru yang dijual ke publik oleh Datsun, tapi Anda bisa melihat ada Datsun Go Cross Concept, konsep SUV mungil yang belum diproduksi sekarang, tapi kemungkinan tahun depan bisa diproduksi dan mungkin ini bisa menjadi SUV LCGC pertama, nggak tahu. Tapi ada satu lagi, menghadapi persaingan dari Toyota Calya dan Daihatsu Sigra, Datsun mengeluarkan facelift minor dari Go Plus Panca. Yang pertama ada warna baru, Ruby Red, ini adalah warna baru menggantikan warna bronze. Dan antena kalau sebelumnya di pilar A sekarang pindah ke bagian tengah. Anda pasti sudah tahu apa yang ada di balik tudung produk baru Toyota ini. Ya, dia adalah Toyota Calya dengan hero color-nya yang berwarna orange. Ada 3 mobil konsep yang ditampilkan di booth Toyota. Yang pertama adalah Toyota FCV Plus, yang dari wajahnya saja sudah terlihat sangat ramah lingkungan dan mungkin sangat bersahabat dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan di hutan. Kaktus. Yang kedua adalah Toyota CHR Concept. Sangat kami sayangkan karena sebenarnya CHR sudah memiliki versi produksi massalnya, namun belum dimasukkan ke Indonesia, padahal kalau misalnya dimasukkan untuk dijual tahun depan ini akan menjadi pesaing serius bagi Honda HR-V. Kemudian yang ketiga adalah Mirai yang bertenaga hidrogen alias fuel cell. Sebenarnya ini bukan mobil konsep lagi karena sudah diproduksi di Amerika Serikat, tapi di Indonesia belum, dan di sini di showcase saja bagaimana teknologi yang dimiliki Toyota dalam hal teknologi fuel cell berbahan bakar hidrogen. Honda menampilkan Clarity fuel cell berbahan bakar hidrogen. Teknologinya sangat modern walaupun kalau dilihat bentuknya agak sedikit retro. Ada 2 mobil yang menempati panggung utama Honda. Yang pertama ini adalah sebenarnya Honda Civic Sedan yang Anda sudah pernah lihat dan sudah pernah kami tes juga. Nah, yang istimewa adalah yang di kanan ini. Seperti kami prediksi, akhirnya Honda membawa Honda Civic Turbo Hatchback ke Indonesia dan ini sudah di showcase. Belum dijual tahun ini, tapi kemungkinan besar tahun depan sudah dijual dan Anda bisa melihat langsung modelnya. Seperti kami prediksi juga ada HR-V Special Edition. Jadi ini bukan baru tapi ada beberapa penambahan aksesoris-aksesoris yang akan membuat dia berbeda dari HR-V biasa. Itu dari booth Honda. Jadi begitulah mobil-mobil yang bisa Anda lihat di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016. Pameran ini akan berlangsung dari 11 sampai 21 Agustus 2016. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikannya di Gedung AIS BSD Tangerang, Banten. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, komen, serta subscribe ke channel kami dan main ke website www.autodriver.com. Sampai jumpa di Gias 2016.